Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, baiklah, kali ini tema kita tentang apakah dia sudah move on dari kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah memiliki mantan pasangan. Di sini kita akan lihat ya, apakah dia itu sudah move on dari kamu atau mungkin belum. Kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jadi jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita di sini tentang apakah dia yang dulu terkoneksi sama kamu saat ini sudah move on dari kamu. Jadi mungkin buat kamu yang pernah memiliki seseorang yang sangat ada di dalam hati kamu, yang mungkin kamu sayangi dulunya, kamu cintai, mungkin benar-benar membuat kamu ya sayang lah gitu ya. Di sini kita lihat ya, apakah dia sudah move on dari kamu gitu. Oke, jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya hubungan kamu dan dia ini yang aku lihat sih punya ikatan dan energi yang sangat kuat ya. Kalian punya energi yang sangat besar, kamu dan dia gitu. Mungkin sebelumnya hubungan kalian itu ya bisa dibilang hubungannya sangat lama ya. Tetapi di sini mungkin terjadi konflik atau permasalahan atau perdebatan atau kesalahpahaman yang membuat hubungan kalian benar-benar hancur ya. Memang di dalam hubungan itu pasti akan ada masalah. Apapun gitu, nggak akan ada ya hubungan yang lurus aja atau mungkin hubungan yang benar-benar bisa dibilang tidak ada beberapa masalah. Pasti akan ada masalah. Itulah yang namanya dibilang di dalam hubungan itu masalah itu yang akan menjadi memperkuat hubungan sebenarnya. Tetapi di sini yang aku lihat hubungan kamu dan dia itu karena ada konflik, karena ada perdebatan, ada kesalahpahaman atau permasalahan yang membuat kalian berpisah ya. Tapi meski di sini kamu dan dia sudah berpisah, tapi kalau aku lihat sini dia mencoba ya mencari pengganti kamu, atau mungkin saat ini sudah dia memiliki pengganti. Tapi tanpa kamu di sini, dia ini selalu kayak merasa kurang gitu. Kayak merasa dia ganjel gitu. Kayak nggak ngerasa nyaman gitu sama pasangan atau mungkin tanpa kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini sih kayaknya dia belum bisa move on dari kamu gitu. Karena yang aku lihat rasa sayang dan rasa cinta dia sama kamu di sini besar banget gitu. Yang aku lihat sih sebenarnya dia sudah mencoba ya untuk mencari pengganti kamu atau mungkin untuk merasa nyaman sama pasangan dia saat ini. Tapi tetap dia masih ingat dan mikirin kamu. Dia berusaha sekuat untuk melupakan kamu, tetapi semakin kuat dia melupakan kamu ya semakin kuat dia ingat sama kamu gitu. Mikirin tentang kamu gitu. Karena mungkin kamu tuh sosok seseorang yang lama bagi dia, berharga. Mungkin kenangan kalian terlalu banyak dan terlalu sulit dia melupakannya gitu. Jadi saat ini dia belum bisa move on dari kamu, walaupun saat ini dia sudah memiliki pasangan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah memiliki koneksi, tetapi hubungan kamu sama dia kandas ya. Hubungan kamu sama dia berpisah. Mungkin dia memiliki kesalahan gitu. Kesalahan yang mungkin membuat kamu benar-benar sakit hati dan memutuskan untuk berpisah. Di sini ada penyesalan gitu. Karena sejatinya perasaan dia ke kamu di sini besar banget gitu, dan berharap juga seperti kamu itu bisa hadir lagi dalam kehidupannya gitu ya. Jadi dia belum bisa move on dari kamu, tapi tetap ya di sini dia masih ingat dan mikirin kamu. Jadi walaupun saat ini dia sudah memiliki pasangan, dia sering membandingkan pasangannya dengan kamu gitu saat ini gitu. Karena yang aku lihat sih mungkin pasangannya itu berbanding terbalik sama kamu. Mungkin kamu orang yang sabar dan pasangannya mungkin orangnya yang emosian. Mungkin kamu seseorang yang peduli, mungkin juga pasangan dia yang nggak peduli. Jadi kayak kebalikan dari kamu itu ada di pasangannya saat ini gitu. Makanya itu dia sering membandingkan antara kamu dan pasangan dia saat ini gitu.
Itu. Jadi sebenarnya sih kalau aku lihat sini sih ketika kalian memutuskan untuk berpisah, sudah seringnya dia mencoba untuk move on dari kamu. Dia mencoba untuk melupakan kamu. Dia mencoba untuk tidak mengingat kamu, tetapi makin mencoba dia makin ingat, makin tidak bisa ngelupain kamu dan makin tidak bisa move on dari kamu. Walaupun saat ini dia memiliki pasangan, tetapi yang dia rasakan pasangannya itu kayak nggak ada gitu. Karena hadirnya pasangannya itu tidak membuat dia tuh merasa wah gitu, tidak membuat dia merasa nyaman, tidak membuat dia merasa bahagia, karena biasa aja gitu. Jadi kayak ada perbandingan antara kamu dan dia gitu. Itu yang membuat dia belum bisa move on dari kamu ya, kayak ada yang hilang gitu tanpa kamu ya. Walaupun di sini dia mencoba untuk menutupi atau gengsi pun, perasaannya ya nggak bisa dibohongi. Karena yang aku lihat cuma kamu yang bisa membuat dia tuh merasa lengkap, cuma kamu yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Jadi walaupun saat ini dia memiliki pasangan, walaupun saat ini dia memiliki seseorang yang saat ini sudah sama dia, tetap masih pikirannya ke kamu. Dia masih sering mantau kamu, dia masih kepo tentang kamu gitu. Karena saat sama kamu itu banyak keuntungan untuk dia. Dia memperoleh kemakmuran, dia memperoleh hubungan yang baik gitu, hubungan yang sehat. Cuma mungkin ada kesalahan dari dia sendiri yang membuat hubungan ini kandas ya. Atau mungkin dia nyakitin kamu, atau mungkin dia mengkhianati kamu yang membuat kamu benar-benar tidak ingin memaafkan dia lagi. Karena mungkin kamu sudah memberikan maaf berkali-kali, tetapi dia melakukan kesalahan berulang-ulang. Ya. Jadi sebenarnya sama kamu bisa bagaimana caranya menyesuaikan diri kamu sama dia. Kamu mampu mengorbankan sesuatu untuk dia. Kamu bisa belajar bersabar untuk dia dan berbanding terbalik sama pasangan dia saat ini. Makanya saat ini yang dia rasakan tuh beban ya. Dia benar-benar kayak sebenarnya sih merasa sedih sih gitu ya, atas mungkin kesalahan dia yang pernah dia lakukan sama kamu, atau mungkin dia egois banget sama kamu ya. Jadi dia kayak ngerasa saat ini posisinya hubungan dia sama pasangan dia itu kayak beban gitu ya, bukan kebahagiaan gitu. Jadi kayak di hubungan ini tuh kayak kesulitan, dia tuh kayak mendapatkan kesulitan gitu, bukan malah kebahagiaan yang dia dapatkan seperti dia sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu memiliki orang yang terkoneksi sama kamu dulu ya. Walaupun saat ini dia sudah memiliki pasangan dan kamu juga sudah move on dari dia, tetapi dia belum bisa move on dari kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tidak memikirkan dia, yang sudah mengikhlaskan dia sama orang lain, dan kamu mencoba untuk benar-benar bangkit tanpa dia. Dan dia kebalikan dari kamu, dia masih berharap, dia masih mengingat kamu, dia masih memikirkan kamu gitu, berharap ada keajaiban, tetapi ingin memulai atau menelpon, menghubungi atau menemui kamu untuk memperbaiki hubungan di sini nggak ada gitu. Jadi hanya ingin menyerahkan takdir dia tuh sama semesta aja gitu. Dia tidak ingin terlihat bodoh di depan kamu, dia tidak ingin terlihat bahwa dia itu tidak ada harga dirinya di depan kamu. Jadi lebih baik dia memilih untuk menahan gitu. Walaupun kelihatannya kamu melihat dia sudah bahagia bersama pasangan dia, walaupun kamu melihat dia sudah move on tanpa kamu melihat dia sudah benar-benar bisa tanpa dia, ya sejatinya di sini dia tidak bisa apa-apa tanpa kamu ya. Banyak beban yang dia rasakan ketika dia harus memikirkan kamu, ketika dia harus rindu dan mengingat kamu gitu. Jadi buat kamu yang saat ini mungkin sudah mulai move on dan sudah mulai bangkit, kamu the best lah pokoknya ya. Kamu bisa bangkit tanpa dia, kamu bisa move on tanpa dia, walaupun hubungan kamu begitu sangat lama dijalani dan kamu sudah menyerahkan segala cinta dan kasih sayang kamu untuk dia. Tetapi kamu berani untuk melanjutkan hidup kamu ke depannya ya, karena itu pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat. Jadi sarannya buat kamu saat ini terus tetap semangat, jalannya ke depan terus aja ya, jangan menoleh ke belakang, karena belum tentu kamu melihat ke belakang itu ada kebahagiaan ya. Kemungkinan besar kalau kamu melangkah lebih baik, melangkah lebih jauh, di depan itu sudah disiapkan semesta kebahagiaan yang untuk kamu ya. Biarkan mantan masa lalu seseorang yang menyakiti, lanjutkan kehidupan kamu, bikin seperti alur cerita sendiri.
Kamu harus bisa bahagia, kamu harus bisa menemukan sosok yang lebih baik, kamu bisa mampu tanpa dia, ya. Karena berpikir positif itu lebih baik ya daripada kamu berharap sesuatu yang mungkin akan menyakitkan, ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Ya, mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.